Pengemis, jangan berani-berani masuk kantor saya. Cepat bereskan barang-barangmu dan keluar dari sini sekarang. Di tengah lobi perusahaan megah, seorang CEO terkenal memerintahkan pengusiran seorang pengemis muda yang hanya meminta sedikit makanan. Amarah sang bos meledak. Sementara gadis itu terjatuh, bersama sebuah foto tua yang hampir mengungkap rahasia kelam masa lalu. Tapi apa yang akan terjadi ketika wanita yang ia hina habis-habisan itu ternyata adalah orang yang paling seharusnya ia lindungi? Sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe kami doakan dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya Rabbal alamin. Mari kita lanjut ceritanya. Malam itu langit usik. Seperti menahan napas, awan hitam menggantung berat. Seakan tahu bahwa sebuah kejadian besar sedang berlangsung. Musik, di sudut kota kecil yang sunyi. Di balik tembok gedung tua bekas pabrik, seorang perempuan muda masih berlari kecil dengan tangan gemetar. Nafasnya memburu, wajahnya pucat, dan matanya sembab, seperti habis menahan tangis berjam-jam. Dialah Mira. Usianya belum genap 20 tahun. Namun memikul beban yang seharusnya tidak ditanggung seorang gadis seusianya. Rambutnya yang biasanya tersisir rapi, kini berantakan menempel di dahi karena keringat. Tubuhnya terlihat letih akibat proses melahirkan yang baru saja ia jalani di kamar sempit, tempat persembunyiannya selama beberapa bulan terakhir. Dalam pelukannya, sebuah bayi mungil terbungkus selimut tipis berwarna kusam. Bayi itu menangis pelan. Tangis yang mestinya menjadi suara paling indah bagi seorang ibu. Namun pada malam itu, justru menjadi sumber kegelisahan atas rahasia besar yang ingin dikubur jauh oleh Mira. Ia berhenti tepat di pinggir sungai Cendana. Sungai yang mengalir memisahkan kota kecil dan daerah kumuh di seberangnya. Air sungai itu hitam, dingin dan gemuruhnya terdengar seperti bisikan-bisikan yang menghakimi. Mira menatap bayi itu dengan tangan yang bergetar. Dadanya naik turun cepat. Aku minta maaf, bisiknya, dengan suara patah. Kata-kata itu tercampur dalam gemuruh angin malam, hampir tidak terdengar. Namun bagi Mira, kalimat itu seperti belati yang menusuk dirinya sendiri. Musik, sejak mengetahui kehamilannya, hidupnya berubah menjadi seperti mimpi buruk yang panjang. Pria yang menghamilinya, seorang laki-laki hidung belang yang hanya singgah sesaat dalam hidupnya, menghilang seperti bayangan. Orang tuanya adalah keluarga terpandang, sangat menjaga nama baik dan tidak akan pernah menerima kenyataan itu. Begitu tahu Mira menyimpan aib, ia diusir, sebelum sempat menjelaskan apapun. Sejak itu ia tinggal sendirian, berpindah-pindah tempat, menyembunyikan diri dari dunia yang akan menghakiminya. Namun malam itu, segala ketakutannya memuncak. Ia merasa tidak punya pilihan. Ia merasa hidupnya sudah hancur, dan bayi itu hanya membuatnya semakin tersudut. Tangan Mira meraih selimut tipis yang membungkus bayi itu. Aku cuma ingin kamu punya hidup yang lebih baik, bukan bersama orang sepertiku, katanya lagi. Kali ini suaranya pecah. Bayi itu menggeliat mengeluarkan tangis kecil yang membuat Mira spontan memejamkan mata. Air matanya menetes satu persatu jatuh ke pipi bayi itu. Ia mengusapnya dengan lembut. Usap pertama dan terakhir seorang ibu kepada anaknya. Langit bergemuruh. Rintik hujan musik mulai turun membasahi rambut dan baju Mira. Dengan langkah pelan namun pasti, ia meletakkan bayi itu di atas rumput basah di tepian sungai. Tempat itu gelap sepi. Dan nyaris tidak ada orang lewat. Hanya suara sungai yang mengalir dan rintik hujan yang jatuh menemani detik-detik paling kejam dalam hidup seorang perempuan muda. Mira berdiri menatap bayi itu untuk terakhir kalinya. Maafkan aku, katanya sambil menutup mulutnya agar tangisnya tidak pecah keras. Ia berbalik, berjalan mundur perlahan hingga akhirnya ia berlari menjauh. Tidak sekalipun ia menoleh, namun langkahnya berat. Seperti tiap meter jarak yang ia buat dari bayi itu adalah hukuman yang ia berikan pada dirinya sendiri. Tak lama setelah Mira pergi, hujan turun semakin deras. Bayi itu menggeliat kecil, menangis lagi karena dingin. Tangis itu nyaring, memecah kesunyian malam,
dan membawa harapan kecil pada nasib yang tampak kejam. Di sisi lain sungai, seorang laki-laki tua berjalan mengendap dengan memakai payung sobek. Bajunya lusuh, celananya kebesaran, dan sandalnya sudah bolong. Wesik, ia dikenal dengan nama Pak Galang, seorang pengemis yang hidup di bantaran sungai sejak puluhan tahun. Meski hidupnya keras, hatinya lembut. Orang-orang kampung mengenalnya sebagai lelaki tua yang selalu berbagi meski tidak punya apa-apa. Ketika ia mendengar suara tangisan bayi, langkahnya berhenti. Alisnya mengernyit. Malam-malam begini suara bayi, gumamnya, ia menajamkan pendengarannya. Benar, ini suara anak kecil dengan tubuh rentah. Namun langkah cepat, ia menuruni tebing kecil menuju tepi sungai. Lampu jalan dari atas hanya menerangi sedikit. Namun cukup bagi Pak Galang melihat gumpalan kecil berwarna kusam itu. Ya Tuhan, desahnya saat melihat bayi yang menggigil kedinginan. Ia langsung berlutut memungut bayi itu dengan hati-hati. Siapa yang tega melakukan ini? Ia menggumam. Wajahnya geram bercampur sedih. Hujan semakin deras. Pak Galang memeluk bayi itu erat agar tidak kedinginan. Ia melepas jaket tuanya, yang sebenarnya sudah tidak layak dipakai, musik dan membungkus bayi itu di dalamnya. Tangis bayi mereda, mungkin karena merasakan sedikit kehangatan. Tenang nak, tenang, kakek ada di sini, ucap Pak Galang lembut. Suaranya bergetar, bukan karena dingin, tetapi karena hatinya tersentuh. Dengan langkah mantap, ia membawa bayi itu ke gubuknya yang berada di bawah jembatan kecil. Rumah itu hanya berdinding triplek, musik, dan beratap seng bocor. Namun, bagaimanapun juga lebih baik daripada membiarkan bayi itu sendirian di tengah hujan. Setibanya di gubuk, musik, Pak Galang menyulut lampu minyak kecil. Kehangatan kuning dari lampu itu menerangi ruangan sempit yang hanya berisi kasur tipis, meja tua, dan beberapa kaleng bekas. Ia menatap bayi itu. Kamu perempuan kecil yang kuat ya? Katanya sambil tersenyum. Di dekat kaki, bayi, ia menemukan sesuatu. Sebuah foto kecil lusuh oleh air hujan. Foto itu menampilkan seorang bayi yang sedang digendong perempuan muda. Mungkin itu satu-satunya petunjuk tentang asal-usul bayi tersebut. Pak Galang mengelus kepala bayi itu. Aku tidak tahu siapa ibumu. Tapi mulai sekarang, kamu bukan sendirian lagi. Ia menggendong bayi itu dengan lembut, lalu duduk di kasurnya yang tipis. Namamu apa ya? Ia bergumam sambil memandang foto itu. Ia terdiam beberapa saat. Kamu datang dari sungai. Sungai itu menyelamatkanmu. Kalau begitu, senyumnya itu muncul pelan. Kakek beri kamu nama Sukma. Bayi itu mengeluarkan suara kecil, seolah menyahut. Sukma artinya jiwa. Kamu jiwa kecil yang harus hidup, kata Pak Galang mengusap pipi bayi dengan lembut. Malam itu Pak Galang tidak tidur. Ia menjaga bayi itu sepanjang malam, memeluknya, agar tetap hangat. Hujan terus turun mengguyur kota kecil itu. Namun di bawah gubuk tua tersebut, ada seberkas kasih yang tumbuh. Kasih yang tidak sempat diberikan ibu kandungnya. Esok paginya matahari muncul malu-malu dari balik awan menerangi gubuk kecil di bawah jembatan. Musik. Pak Galang sedang mengayun bayi itu sambil bersenandung kecil. Wajahnya terlihat bahagia meski hidupnya miskin. Musik. Kita jalani hidup bersama. Ya nak, katanya sambil menatap sungai yang mengalir. Musik. Dan sejak hari itu, bayi mungil yang ditinggalkan di pinggir sungai Cendana itu memulai perjalanan hidupnya. Bukan bersama musik, ibu kandung yang melahirkannya, tetapi bersama seorang lelaki tua yang memberinya kasih sayang, musik, tanpa syarat. Hari itu menjadi awal dari kisah panjang seorang anak bernama Sukma, musik, yang kelak akan kembali ke sungai yang menyimpan namanya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama bagi Sukma. Matahari naik perlahan dari balik gedung tua, menembus celah-celah seng bocor di gubuk di bawah jembatan sungai Cendana. Cahaya itu jatuh tepat di pipi mungil Sukma, membuatnya mengerja perlahan. Biasanya begitu membuka mata, ia akan mendapati sosok Pak Galang yang sedang duduk di sudut. Gubuk menceran air untuk sarapan seadanya sambil bersenandung lirih. Namun pagi itu berbeda. Sukma yang saat itu berusia 5 tahun terbangun tanpa mendengar suara kayuhan, sendok ke kaleng bekas,
tanpa aroma kopi murahan, dan tanpa suara batu kecil yang sudah biasa ia dengar setiap hari. Gubuk itu sunyi sekali, bahkan suara sungai yang biasanya terdengar deras terasa jauh. Entah kenapa dengan rambut kusut berantakan dan mata masih sayup, Sukma bangkit. "Kakek," panggilnya pelan, tidak ada jawaban. Ia turun dari kasur tipisnya, melangkah kecil mendekati sudut tempat Pak Galang biasa duduk. Di sana, lelaki tua itu terbaring dalam posisi miring, seolah sedang tidur. Sukma mendekat sambil tersenyum kecil. "Kakek, aku bangun. Kakek bikin air panas ya," katanya sambil menggoyang lengan lelaki tua itu. Tidak ada respons. Sukma menggoyangnya lebih keras. Wajahnya menegang saat menyadari tubuh Pak Galang dingin, tidak bergerak. Matanya terpejam dengan damai, seperti seseorang yang pergi tanpa rasa sakit. "Kakek!" Suaranya meninggi, bergetar. Ia mengguncang tubuh itu lagi, kali ini lebih kuat. "Kakek bangun, jangan tidur terus," bisiknya mulai terdengar isak. Namun tubuh tua itu tetap diam. Sukma adalah anak kecil yang belum memahami sepenuhnya tentang kematian. Tapi ia tahu dari caranya meraba tangan keriput, itu yang begitu dingin, bahwa kakek Galang tidak akan bangun lagi. Air mata mulai jatuh, satu demi satu membasahi pipi Sukma. "Kakek, jangan tinggalin Sukma. Jangan," isaknya. Tubuh kecil itu menunduk memeluk lelaki tua, yang sudah tidak bernyawa itu. Hujan tiba-tiba turun seperti langit ikut bersedih. Air yang menetes dari atap seng bercampur dengan air mata Sukma. Gubuk kecil itu terasa semakin sempit, semakin sunyi, dan semakin dingin. Hari itu menjadi hari di mana Sukma kehilangan satu-satunya keluarga yang ia punya. Beberapa jam kemudian, warga yang tinggal di dekat bantaran sungai menemukan Sukma yang masih menangis memeluk tubuh Pak Galang. Mereka berkumpul berbisik-bisik, sebagian merasa iba, sebagian lagi sekedar ingin tahu. Kasihannya anak itu, Pak Galang meninggalnya nggak ada yang tahu. "Iya, tapi mau gimana? Siapa yang mau urus bayi orang buangan?" Kata-kata itu terdengar jelas oleh Sukma, membuat hatinya semakin mengecil. Tetapi ia tidak melepaskan pelukan. Ada tubuh lelakinya satu-satunya, musik itu. Hingga akhirnya beberapa warga menariknya pelan. "Sudah nak, biarkan kakekmu istirahat," ucap seorang ibu parubaya dengan suara lembut. Sukma menatap wanita itu dengan mata sembab. "Musik. Dia kakek aku cuma punya dia." Wanita itu menahan air mata. "Musik, tapi ia tahu, tidak ada yang bisa dilakukan lebih dari itu. Pak Galang dimakamkan sederhana, musik, di tepi sungai. Tidak ada batu nisan, hanya kayu kecil berbentuk salib, musik yang ditancapkan sebagai tanda." Sukma berdiri di depan kubur itu, lama sekali menggenggam satu-satunya selimut. Musik, tipis peninggalan Pak Galang. Ia tidak menangis lagi, seolah air matanya sudah habis, musuk, di hari itu. Sejak saat itu, hidup Sukma benar-benar berubah. Hari-hari, musik, berikutnya, Sukma menjalani hidup seperti gelombang yang memaksanya bergerak tanpa arah. Ia kembali ke gubuk kecilnya, musik, di bawah jembatan. Meski sendirian, ia tetap berusaha tinggal di tempat yang membesarkannya. Musik, karena itu, satu-satunya tempat yang ia tahu. Namun, gubuk musik itu tidak lagi terasa hangat. Tidak ada suara nyanyian Pak Galang. Tidak ada tangan tua yang memusap kepalanya, musik saat ia takut. Hanya suara sungai yang terus mengalir, seolah mengejek kesendirian seorang anak kecil. Musik, Sukma belajar sesuatu yang tidak pernah diajarkan sebelumnya. Musik, bertahan hidup sendirian. Setiap pagi ia menyusuri pinggiran pasar, untuk mencari sisa roti atau makanan yang jatuh dari lapak pedagang. Terkadang ia akan mendapat remahan, terkadang hanya tatapan sinis. "Musik, pergi sana, jangan ambil makananku," bentak seorang musik pedagang suatu hari ketika Sukma mencoba mengambil sepotong roti rusak di dekat tong sampah. Sukma mundur ketakutan. Musik memeluk perutnya yang lapar. Di hari-hari tertentu, ia berdiri di lampu merah, menengadahkan tangan kecilnya. "Bu, Pak, minta sedikit, musik, uang." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Sebagian orang mengabaikannya, sebagian menutup kaca mobil. Ada pula yang memandang jijik. Hingga ada satu dua yang memberi recehan. Itu saja sudah membuat Sukma sangat senang. Meski begitu, Sukma tidak pernah membenci orang-orang itu. Pak Galang selalu mengajarinya. Kalau dunia kasar padamu, nak, jangan ikut jadi kasar.
Tetap jadi manusia yang baik. Itu adalah kalimat yang ia pegang erat-erat. Suatu malam, ketika hujan turun deras seperti malam ketika ia pertama kali ditemukan, Sukma pulang ke gubuk kecil sambil gemetar. Ia membuka kain lusuh yang menjadi tempat tidurnya. Di bawah tumpukan kain itulah, ia menemukan sebuah benda yang sudah lama ia lupakan. Foto kecil yang dulu ditemukan Pak Galang bersamanya. Sukma menatap foto itu lama. Foto seorang bayi yang digendong perempuan muda. Wajah perempuan itu samar karena foto sudah kusam. Namun cukup untuk menunjukkan tatapan murung di matanya. Pak Galang pernah bilang, ini mungkin ibumu, murung atau orang yang menemukanmu. Entahlah, tapi simpan baik-baik. Suatu hari kamu mungkin ingin tahu dari mana asalmu. Sukma mengelus musik foto itu. Bu, kalau kamu ada kenapa tinggalkan aku? Musik. Bisiknya tidak ada yang menjawab selain suara hujan yang jatuh menimpa atap seng. Tapi meski demikian, di dalam hati kecil, musik Sukma ada secercah harapan kecil yang diam-diam tumbuh. Harapan bahwa suatu hari ia akan menemukan jawaban entah dari foto itu atau dari dunia, yang suatu hari mungkin lebih ramah padanya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Sukma tumbuh menjadi batita jalanan yang tangguh. Musik. Rambutnya semakin panjang namun kusut. Bajunya lusuh. Kakinya terbiasa berlari di jalan berbatu tanpa alas kaki. Namun, ia tetap memiliki mata yang lembut. Mata yang nyusik. Membuat beberapa orang tidak tega mengusirnya. Apapun yang ia dapat hari itu, baik makanan, musik roti keras, atau sekadar sebutir permen, ia simpan dengan syukur. Pada malam-malam tertentu, ia menatap musik ke langit sambil memeluk foto kecil itu. Kalau ada yang mau sayang aku nanti, apa aku boleh berharap? Katanya pada dirinya sendiri. Ia memandang air sungai yang memantulkan cahaya rembulan. Musik sungai yang menyelamatkan aku. Mungkin suatu hari, aku bisa pergi dari sini. Setiap hari, Sukma belajar bertahan. Ia belajar mencari tempat berlindung ketika hujan deras mengguyur. Ia belajar mana warung yang tidak galak jika ia minta air minum. Ia belajar berhenti berharap pada orang yang memberi janji. Musik kosong. Namun ia tidak pernah belajar membenci. Itu musik yang membuat Sukma berbeda dari anak-anak jalanan lainnya. Dunia terus menggempurnya, namun ia tetap, musik, memiliki hati yang bersih seperti sungai, yang suatu hari akan membawanya pada takdir besar yang tidak pernah ia bayangkan. Musik, Sukma hidup dalam kesepian, hidup tanpa pilihan, namun tetap berjalan maju. Setiap langkah kecilnya adalah perjuangan. Musik, harinya adalah bukti bahwa seorang anak kecil bisa bertahan meski dunia tidak memberinya tempat. Dan di tengah perasnya hidup, musik anak jalanan, satu hal yang selalu ia bawa kemanapun. Foto kecil yang menjadi satu-satunya petunjuk musik tentang asal-usulnya. Foto yang kelak akan membawa Sukma bertemu dengan orang yang paling ia cari dan paling tidak ia duga. Langkah Sukma terasa berat saat memasuki musik pusat kota. Gedung-gedung tinggi menjulang, memantulkan cahaya matahari sore yang terik. Seolah mengejek musik tubuh kurusnya yang sudah berhari-hari kekurangan makan. Jakarta, musik kota yang katanya penuh harapan. Hari itu terasa seperti labirin besar yang siap menelannya. Musik kapan saja, perutnya kembali berbunyi. Sakitnya menusuk, membuatnya berhenti. Sejenak sambil memegangi perut. Ia sudah tidak ingat kapan terakhir kali makan dengan layak. Musik. Yang ia ingat hanya rasa asin dari keringat, dan angin panas yang berembus dari knalpot kendaraan yang lewat. Hanya itu musik yang ia terima hari itu. Panas, debu, dan pandangan sinis orang-orang yang melihatnya seperti musik sampah. Namun ia terus berjalan. Di sepanjang trotoar, musik. Orang-orang tampak sibuk. Para pekerja kantor dengan setelan rapi melangkah cepat mengejar waktu. Musik. Para pedagang kaki lima berseru menawarkan dagangan. Di sela-sela keramaian itu, musik. Sukma berdiri kecil, lemah, dan nyaris tak terlihat. Tapi ia tetap mencoba tak menundukkan kepala. Musik. Ayahnya dulu selalu berkata, jangan pernah tunduk meski hidup menekan. Karena sekali kamu menyerah, dunia tak akan berhenti meninjak. Dan kata-kata itu masih jadi satu-satunya musik kekuatan yang ia punya. Ia melangkah memasuki kawasan perkantoran. Suasana jauh lebih dingin. Bukan karena cuacanya, tapi sikap manusia di dalamnya. Orang-orang di sini tampak menjaga jarak satu sama lain. Apalagi pada anak kumal seperti dirinya. Sukma melirik tumpukan plastik. Bekas di dekat tempat sampah besar. Ada aroma makanan di sana.
Ia mendekat perlahan, memastikan tidak ada satpam yang melihat. Begitu mendapati beberapa potongan roti yang belum terlalu basah, ia menelannya cepat-cepat. Belum sempat ia mengunyah sempurna, sebuah suara membentak. "Heh, anak jalanan, minggir! Jangan bikin kotor area sini." Sukma tersentak. Seorang pria bertubuh besar, mungkin satpam kantor, berdiri dengan wajah kesal. "Aku cuma udah sana pergi. Jangan ganais makanan di tempat kerja orang. Mau bikin orang jijik." Orang-orang yang lewat ikut melirik. Ada yang mengernyit, ada yang menutup hidung. Ada yang menggeleng seolah melihat makhluk aneh. Sukma mencoba menjauh secepat mungkin, menelan sisa roti yang baru saja ia makan, tanpa berani melihat ke belakang. Menggenang di matanya. Bukan karena bentakan itu, tapi karena ia sadar bahwa bahkan untuk makan pun, dunia tak memberi ruang. Namun seperti biasa, ia menahan tangis, tidak boleh menangis, menegur dirinya sendiri. "Ayah tidak akan suka kalau aku terlihat lemah kembali." Berjalan kali ini lebih ke area gedung megah. Lalu tanpa sengaja matanya menangkap sesuatu. Sebuah bangunan yang jauh lebih besar, jauh lebih mewah, dan jauh lebih mencolok dibanding gedung lain. Logo besar terpasang di atasnya. Mira Group. Sukma berhenti dari balik kaca besar yang memantulkan seluruh tubuh kecilnya. Ia melihat pegawai-pegawai masuk dan keluar dengan penuh percaya diri. Pakaian mereka bersih, wajah mereka cerah, dan langkah mereka pasti. Dalam hati, Sukma bertanya-tanya, bagaimana rasanya hidup seperti itu? Apakah mereka pernah lapar sepertinya? Apakah mereka tahu rasanya tidur di bawah jembatan dengan perut kosong? Tentu saja tidak. Aku dengar Mira Group sering buang makanan dari kantinnya. Gumam seorang bapak tukang ojek di sampingnya sedang mengobrol dengan rekannya. Sukma sontak menoleh, tak berani mendekat. Tapi kupingnya langsung fokus mendengarkan. Iya, katanya banyak sisa. Tapi ya itu kantornya dijaga ketat. Paling cuma pemulung tertentu yang boleh ambil. Mahal bener ya makanan perusahaan besar. Padahal kalau dikasih ke anak-anak jalanan kan bisa bantu banyak. Sukma menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ada harapan kecil di sana. Sangat kecil, tapi cukup untuk membuat langkahnya kembali kokoh. Ia menatap gedung itu lagi. Baginya, gedung besar itu bukan hanya bangunan megah. Itu adalah titik terakhir dari harapannya hari itu. Musik. Kalau ia ditendang lagi, ya sudah, mungkin malam ini ia harus tidur dalam keadaan kelaparan. Namun sesuatu dalam dirinya mendorong mendesak, musik, seperti suara lirih dari masa lalu. Selama kamu percaya, nak, kamu akan musik, selalu menemukan jalan. Itu suara ibunya. Suara yang sudah lama tidak ia dengar, tapi masih tersimpan jelas di dalam memorinya. Dengan keberanian yang dipaksakan, ia melangkah mendekati pintu belakang gedung. Biasanya, musik area itu lebih ramai dengan pekerja kantin, petugas kebersihan, dan para pengantar barang. Mungkin hanya musik, mungkin ia bisa bertanya apakah ada makanan sisa. Saat ia tiba di area itu, benar terlihat beberapa pekerja mondar-mandir membawa tumpukan kotak makanan. Musik, bau tumisan, dan sup menggoda hidungnya yang sensitif terhadap aroma makanan. Sukma berdiri di ujung lorong, memegang ujung musik, kaosnya gugup. Haruskah aku bertanya kalau mereka marah? Kalau musik mereka mengusir. "Aude, kamu ngapain di sini?" Sebuah musik suara lembut membuatnya terkejut. Seorang wanita parubaya dengan seragam kantin menghampirinya. Wajahnya tampak lelah, tapi musik tidak seram. "Ah, aku lapar, Bu," jawab musik Sukma lirih. Wanita itu mengamati penampilan Sukma dari atas ke bawah. Rambutnya kusut, kaosnya lusuh, musik, dan celananya sobek di beberapa bagian. Tapi di mata Sukma terlihat jelas kelembutan yang masih ia simpan meski hidup sekeras apapun. "Kamu makan dulu ya." Ia membuka kotak makanan yang masih utuh dan menyerahkannya. "Ini sisa yang gak kebagian pegawai. Daripada dibuang, mending kamu makan." Mata Sukma membesar. Ia mengambil kotak itu dengan kedua tangan gemetar. "Teh, terima kasih, Bu." Wanita itu tersenyum. "Makan di sana ya, biar nggak kelihatan satpam. Mereka suka ribut kalau lihat anak kecil di area belakang." Sukma mengangguk cepat. Ia duduk di samping tumpukan kardus kosong dan membuka kotak makan itu. Nasi masih hangat, ada ayam suwir, sedikit sayuran, dan aroma yang membuat air liurnya menetes. Ia mulai makan perlahan. Setiap suapan terasa seperti hadiah dari langit. Rasanya ia ingin menangis, tapi ia tahan, tidak ingin terlihat lemah. Saat sedang makan, ia mendengar suara langkah. Ia mendongak.
Seorang pria muda tampaknya pegawai magang. Musik berjalan sambil mengobrol lewat telepon. Ya ampun, Mira, grup tuh emang perusahaan super kaya, tapi orangnya nggak semuanya ramah. Tadi gue lihat anak jalanan ngemis makanan di depan. Geli banget sumpah. Sukma terdiam. Tatapannya menunduk. Dalam hatinya terasa sesak. Tapi ia tetap mengunyah. Keteguhan itu satu-satunya yang ia punya. Namun saat pria itu lewat, ia menoleh sekilas dan langkahnya terhenti. Karena dari sudut matanya, ia melihat tatapan lain. Tatapan seseorang yang tampak memperhatikannya dari kejauhan. Seorang perempuan muda dengan pakaian formal elegan berdiri di dekat pintu kaca. Wajahnya cantik, dingin, tapi ada sesuatu di matanya. Sebuah kilasan aneh. Orang itu menatap Sukma lama seolah mengenalnya. Namun, sebelum Sukma sempat menegur atau mengalihkan pandangan, perempuan itu menghilang masuk ke dalam gedung. Sukma kembali makan. Tapi kali ini, dalam hatinya muncul perasaan lain. Selain rasa syukur, sebuah firasat bahwa pertemuan tadi bukan kebetulan. Dan bahwa Mira Group akan menjadi titik balik hidupnya. Entah dalam cara yang seperti apa, tapi ia tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari itu. Hujan turun, deras tanpa ampun sore itu. Bukan hujan rintik yang menenangkan, melainkan hujan deras yang mengguyur. Musik seperti sedang melampiaskan amarah langit. Jalanan Jakarta terlihat kacau. Kendaraan berjejal, orang-orang berlarian sambil menutupi kepala. Musik dan air mengalir deras sepanjang trotoar. Sukma berlari kecil. Musik, tubuhnya yang kurus gemetar kedinginan. Kaos tipisnya sudah basah kuyup. Menempel di kulit hingga terasa menyakitkan. Kalung kecil pemberian almarhum ayahnya terayun-ayun di leher, dingin, menyentuh kulitnya. Sore itu seharusnya ia mencari tempat berteduh di bawah jembatan, musik atau lorong sempit dekat pasar. Tapi perutnya kembali menjerit. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Musik, ia memeluk perutnya menunduk, mencoba menahan rasa lapar yang menusuk-nusuk seperti puluhan jarum. Pikiran, itu kembali muncul. Mira Group. Kantor besar tempat ia mendapat makanan untuk pertama kalinya sejak entah kapan ia memutuskan ke sana. Setidaknya ia berharap perempuan kantin itu masih ada atau siapun. Mungkin ada sisa makanan lagi, namun hujan terlalu deras. Dan ketika akhirnya gedung Mira Group terlihat di kejauhan. Menjulang megah, berkilau meskipun langit gelap, Sukma sudah menggigil hebat. Setiap langkah berat, tapi keteguhan kecil di dalam hatinya mendorongnya maju. Begitu ia tiba di depan pintu lobi, musik yang besar, ia melihat interior yang hangat, bersih, dan musik berkilau. Lampu-lampu chandelier memantulkan cahaya ke lantai marmer, membuat tempat itu tampak seperti dunia lain. Dunia yang sebenarnya bukan untuk orang seperti dirinya. Sukma menelan ludah, musik, tapi ia tak lagi punya pilihan. Dengan ragu, ia mendorong pintu kaca berat itu. Begitu masuk, aroma wangi ruangan langsung menyerbu hidungnya. Bau parfum mahal, furnitur kayu, dan pendingin ruangan yang menampar rasa dingin lain ke tubuhnya. Namun yang pertama kali melihatnya bukanlah pegawai ramah, melainkan seorang satpam bertubuh besar. Musik di meja sebelah kanan. Hah? Hei, kamu keluar. Satpam itu langsung berdiri menunjuk ke arah Sukma. Ini gedung kantor, bukan tempat gelandangan numpang. Sukma berhenti. Musik. Tetesan hujan jatuh dari rambutnya ke lantai marmer, membentuk musik genangan kecil. Tangannya gemetar. Saya cuma mau, musik tanya. Ada makanan sisa, Pak? Saya lapar. Karyawan yang duduk di sofa, menunggu lift ikut menatapnya. Ada yang mengernyit, ada yang menutup musik mulut. Ada yang memotret diam-diam seakan melihat tontonan aneh. Satpam itu semakin marah ngemis. Musik di dalam gedung perusahaan besar. Kamu kira ini pasar? Keluar. Ia melangkah cepat, musik menarik lengan Sukma dengan kasar. Tarikannya membuat tubuh kecil, musik itu oleng. Tolong Pat, saya cuma mau makan. Bilang sekali lagi. Gue seret kamu keluar. Namun suara itu tidak menahan Sukma. Ia justru memohon. Suaranya pecah. Pak, saya belum makan dari pagi. Tolong cuma sedikit saja. Gak ada sedikit-sedikit. Keluar. Satpam mulai menyeret Sukma ke arah pintu. Tubuhnya yang lemah sulit melawan. Kakinya licin karena lantai basah. Di tengah kekacauan itu, ping, pintu lift utama terbuka. Semua pegawai yang sedang duduk langsung berdiri hormat. Satpam pun refleks menoleh. Seorang wanita keluar dari lift dengan aura tegas dan dingin.
Rambut hitam disanggur rapi. Setelan kerja mahal. Tatapan tajam yang mampu membuat siapapun mengecil. Mira Anggun Prameswari, CEO Mira Group. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju area lobi, sambil memeriksa tablet di tangannya hingga matanya melihat sesuatu. Seorang satpam sedang menarik seorang anak kecil kumal ke pintu. Awisnya naik. Apa ini? Nada suaranya tidak keras, tapi dingin dan menusuk. Satpam itu langsung tegap. Bu, maaf Bu Mira. Ada anak jalanan nyelonong masuk. Mau minta makanan. Saya lagi usir dia. Mata Bu Mira beralih ke Sukma dan wajahnya langsung mengeras. Kenapa dia bisa masuk? Lobi. Suasana mendadak membeku. Semua pegawai menunduk tidak berani menatap langsung. Sukma yang masih digenggam erat oleh satpam itu memberanikan diri bicara. Saya cuma mau makan, Bu. Jangan panggil saya, Bu. Potongnya tajam. Kamu tidak berhak bicara padaku seperti itu. Sukma terdiam. Satpam serat keluar. Sekarang, jangan biarkan anak ini mengotori tempat kerja saya. Perintah itu meluncur seperti cambuk. Satpam itu mengangguk. Kali ini lebih kasar. Menyeret Sukma begitu keras, hingga tubuh kecil itu terjatuh. Kepalanya hampir membentur lantai, saat ia mencoba menahan dirinya dengan tangan. Beberapa pegawai menahan napas. Ada yang tampak iba tapi tak berani bersuara. Jangan buang waktu. Tambah Bu Mira, kita punya rapat penting. Musik 10 menit lagi. Bersihkan lobi ini. Sukma mencoba bangkit. Tolong, musik. Saya cuma minta sedikit. Saya lapar. Bu, diam. Nada musik itu seperti tamparan keras. Saat satpam kembali menariknya, tangan Sukma tersangkut pada kantong kecil di dadanya. Kantong itu, musik tertarik keras, dan sebuah foto terjatuh ke lantai marmer. Tap. Foto itu, musik terlempar beberapa sentimeter dari kakinya. Sukma refleks mencoba meraihnya. Musik, jangan, itu punya saya. Tapi seorang staf perempuan menghampiri lebih dulu. Musik, ia mengambil foto itu sebelum Sukma sempat menyentuhnya. Musik, apa ini? Tanya staf itu. Penasaran. Foto itu kecil dan sudah kusam. Tapi masih terlihat jelas seorang bayi perempuan dengan wajah manis dan rambut halus yang sama hitamnya dengan milik Bu Mira. Staf itu tertegun. Kok mirip? Beberapa pegawai lain ikut melongok. Mirip Bu Mira pas muda. Musik. Sangat pelan namun terdengar oleh beberapa telinga. Komentar itu seperti bola salju yang menggelinding cepat. Beberapa pegawai saling menatap. Bahkan satpam pun melongok sebentar sebelum kembali fokus pada tugasnya. Akhirnya staf perempuan itu memberanikan diri berbicara. Bu, saya cuma lihat sekilas. Tapi bayi ini mirip sekali dengan foto masa kecil ibu yang pernah dipajang waktu acara ulang tahun perusahaan itu. Suasana mendadak hening. Bu Mira menatap foto itu. Dalam sepersekian detik, ada sesuatu di wajahnya. Seperti kejutan kecil, musik, atau mungkin bayangan emosi lama yang terbangkitkan. Tapi sedetik kemudian, ekspresi musik itu hilang. Digantikan tatapan dingin yang jauh lebih tajam. Omong kosong, ucapnya dingin. Itu hanya foto bayi, tidak ada hubungannya dengan saya. Tapi Bu, wajahnya benar-benar cukup. Bentakan itu menggema di seluruh lobi. Staf musik itu langsung membungkuk ketakutan. Maaf Bu. Bu Mira meraih foto itu dari tangan staf tersebut. Bucat 1 detik, napasnya tercekat. Seolah ada sesuatu yang menghantam dadanya. Bayi dalam foto itu memiliki bentuk mata dan senyum kecil yang sangat familiar. Terlalu familiar. Namun sebelum pikirannya menelusuri lebih jauh, ia menutup amarahnya. Meremas foto itu dalam genggaman. Dengan 1 langkah tegas, ia melemparkannya kembali ke lantai di depan Sukma. Ambil barangmu dan pergi dari gedung saya sekarang. Sukma merangkak kecil mengambil foto itu. Tangannya gemetar. Bukan hanya karena dingin, tapi karena perlakuan yang membuat hatinya remuk. Bu, saya tidak mau bikin masalah. Saya cuma lapar. Ikut dia keluar. Bentak Bu Mira pada satpam. Satpam menyeretnya. Lagi dan saat ia diseret melewati pintu kaca, Sukma sempat menatap Bu Mira dengan tatapan sayu yang menyimpan sesuatu. Bukan kebencian. Bukan kemarahan, melainkan luka. Luka seorang anak yang hanya ingin makan. Sementara Bu Mira membalas tatapan itu dengan wajah keras. Namun ada getaran halus di rahangnya. Entah itu amarah
Atau sesuatu yang lebih. Pintu lobi menutup. Hujan kembali menyambut Sukma, membasahi tubuh kecil itu saat ia terjerap di depan gedung megah itu. Foto bayi itu ia peluk erat ke dada. Sementara di dalam gedung Bu Mira berdiri kaku. Napasnya memburu. Ada sesuatu yang menghantam perasaannya. Sesuatu yang telah ia kubur lebih dari 20 tahun. Namun ia memilih mengabaikannya. Mengabaikan semuanya. Tidak tahu bahwa anak yang baru saja ia usir dengan kasar adalah anak yang seharusnya tidak pernah hilang dari hidupnya. Hujan belum berhenti sejak Sukma diusir dari gedung Mira Group. Seolah langit belum puas memandikan dunia dengan kesedihan. Tubuh Sukma yang sudah lemah kini tergeletak di pinggir trotoar, tepat di bawah rintik lampu jalan yang redup. Sukma memeluk tas lusuhnya, mencoba melindungi foto bayi yang baru saja hampir direbut dunia. Kain tipis yang ia gunakan sudah tidak lagi mampu menahan dingin. Setiap tetes hujan terasa seperti duri yang menusuk kulitnya. Ia tersengal nafas panjang. Tubuhnya gemetar tanpa kendali. Perutnya sakit, kepala berputar. Rasanya dunia menekan dari segala arah. Kenapa harus begini terus? Kumamnya lirih. Nyaris tidak terdengar. Suara klakson kendaraan dari jalan besar terdengar samar. Orang-orang yang melintas di trotoar mempercepat langkah. Melihat sosoknya. Mereka tak ingin terlubat. Mereka tak ingin terbebani. Sukma tahu perasaan itu. Ia sudah hafal. Tatapan jijik, takut, atau iba. Yang hanya lewat sesaat tanpa benar-benar berniat menolong. Ia berjalan pelan menyusuri pinggiran gedung-gedung tinggi yang